Arus listrik adalah aliran listrik yang bergerak dari satu titik ke titik lainnya. Arus listrik juga biasa disebut listrik dinamis. Yang dimaksud dinamis adalah listrik yang bergerak, mengalir, atau tidak tetap. Lalu kenapa bisa adanya arus? Adanya arus karena beda potensial di kedua ujung penghantar. Lalu ada muatan listrik. Muatan listrik ini terdiri dari dua jenis, positif dan negatif. Suatu material dapat dikatakan memiliki muatan positif jika jumlah elektron pada material tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah protonnya. Sedangkan suatu material dikatakan negatif, bermuatan negatif jika jumlah elektronnya lebih sedikit dari jumlah proton. Itulah yang disebut muatan positif dan muatan negatif. Lalu Michael Faraday merupakan salah satu tokoh penemu dari arus listrik dan penemu rumus Faraday. Salahnya, dua buah benda bernama A dan B. Jika potensial benda A lebih tinggi dari B, maka arus listrik mengalir dari A ke B. Selanjutnya, jika potensial benda A dan B itu sama, maka karena kesamaan itu arus listrik akan berhenti mengalir. Supaya arus listrik tetap mengalir, maka muatan positif B harus dipindahkan ke A. Arus mempunyai dua jenis, yaitu direct current, yaitu arus arah, dan alternating current atau AC, yaitu arus bolak-balik. Direct current atau arus arah adalah arus listrik yang nilainya tidak berubah, yaitu hanya positif atau negatif, serta mempunyai nilai tetap terhadap satuan waktu. Selanjutnya, alternating current atau arus bolak-balik merupakan arus listrik yang memiliki arah arus yang sering berubah-ubah bolak-balik. Jadi sifat arus bolak-balik berbentuk gelombang sinusoida, sehingga memungkinkan pengaliran energi secara efisien. Satuan kuat arus listrik disimbolkan dengan huruf I. Sedangkan kuat satuan adalah ampere. Dari mana kata ampere ini berasal? Kata ampere ini diambil dari nama André Marie Ampère, yaitu ilmuwan yang berasal dari Prancis. Rumus dari arus listrik itu adalah I sama dengan Q per T, atau Q sama dengan I kali T. I itu adalah kuat arus listrik atau A, dan Q ini merupakan banyaknya muatan listrik atau coulomb, dan T ini adalah waktu atau second. Iya, di sini saya ingin menjelaskan multimeter. Multimeter adalah alat ukur listrik yang berfungsi mengukur arus, tegangan, dan hambatan listrik. Multimeter dapat digunakan untuk mengukur listrik, arus searah maupun arus bolak-balik. Adapun jenis multimeter itu ada dua, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Di sini saya ingin menjelaskan multimeter analog. Apa itu multimeter analog? Multimeter analog merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur berbagai jenis besaran listrik seperti tegangan, arus, dan resistansi. Multimeter analog juga
biasa disebut sebagai multitester atau avometer. Kelebihan multimeter analog. Multimeter analog memiliki kelebihan yang terletak pada kemampuan dalam membaca perubahan nilai secara responsif, terutama bila terjadi perubahan sinyal dengan cepat. Multimeter analog juga bekerja dengan prinsip magnetoelektrik, yaitu arus listrik yang akan menghasilkan medan magnet sehingga mempengaruhi pergerakan jarum penunjuk. Adapun fungsi multimeter analog, fungsi multimeter analog itu mengukur tegangan, baik tegangan searah DC ataupun tegangan bolak-balik AC. Multimeter juga dapat mengukur arus, dapat mengetahui besaran arus yang mengalir pada suatu komponen atau jalur listrik, dan dapat juga mengukur resistansi. Kita dapat mengetahui nilai resistansi pada suatu komponen yang menjadi penghalang terhadap aliran arus listrik. Adapun multimeter analog dan bagian-bagiannya. 1. Jarum penunjuk. Berfungsi sebagai penunjuk besaran dan bergerak sesuai dengan besaran yang sedang diukur, seperti contoh tegangan, arus, dan resistansi. 2. Skala. Pada multimeter analog berfungsi untuk pembacaan meter yang terdiri dari skala tegangan, skala arus, dan skala resistor. 3. Zero adjust screw merupakan skrup yang digunakan untuk mengatur kedudukan jarum penunjuk pada posisi 0. Berikut kesimpulan multimeter analog. Meskipun masih menggunakan jarum dalam menunjukkan hasil pengukuran, ada beberapa hal yang tidak kalah dengan multimeter digital. Multimeter analog juga memiliki banyak kelebihan dan fungsi yang dapat menjadi pertimbangan dalam pemilihan penggunaan multimeter. Selain itu, dapat beberapa rekomendasi merek dan merek terbaik dari multimeter analog yang telah dijelaskan dalam artikel ini. Di sini kita akan mengukur arus batu baterai ABC. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan tentang alat multimeter analog. Ini namanya stand meter. Kita atur stand meter ini menjadi 10 DC volt. Untuk perhitungan dimulai dari 0 dan setiap stripnya itu bernilai 0,2. Lanjut ke video pengukuran arus batu baterai. Baik, di sini ada batu baterai ABC. Batu baterai ini belum pernah digunakan atau masih baru. Langsung saja kita ukur berapa arusnya. Untuk arus yang didapatkan ini adalah 1,8. Di situ ditunjuk jarumnya 1,8. Baik, untuk batu baterai kedua, sini akan mengukur batu baterai ABC. Batu baterai ini sudah pernah digunakan untuk remote TV. Langsung saja kita ukur berapa arusnya. Untuk nilai satu batu baterai ini bernilai 1,6. Lanjut, sini kan ada 2 baterai. Kita ukur baterai selanjutnya.
satu baterai ini menunjuk 1,6 sama, karena dua baterai ini sudah digunakan bersama, berbarengan. Lalu penggabungan antara dua baterai ini yang baterai baru dan baterai yang sudah dipakai. Dan nilai dari arus baterai ini ketika digabung nilainya adalah 3,2 ampere.